Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hada man yasha'u min ibadihi bifadlihi wa adalla minhum man yasha'u bi'adlihi yaf'alu ma yasha' wa la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah azza wa jalla, fa innaha wasiyatullah lil awwalin wal akhirin. Wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Ma'asyiral muslimin, kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan juga jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dengan menjalankan perintah Allah, terutama yang merupakan kewajiban, dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, di antara kisah yang agung di dalam Al-Quran yang penuh dengan pelajaran adalah kisah Nabi Nuh alaihi salam dan juga perahu beliau. Kisah ini diawali dengan diutusnya Rasul yang pertama, Nabi Nuh, kepada kaum beliau yang telah terjerumus ke dalam kesyirikan dan penyembahan berhala. Dengan penuh kesabaran dan keuletan, beliau alaihissalam mendakwai kaumnya siang dan juga malam dengan terang-terangan dan juga dengan sembunyi-sembunyi. Berbagai cara dan pendekatan beliau lakukan selama 950 tahun. Namun dari dakwah yang demikian panjangnya, ternyata tidak banyak orang yang beriman. Hanya segelintir orang saja yang mereka menerima dakwah tauhid. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada beliau bahwa tidak akan beriman, tidak akan ada lagi orang yang beriman kecuali orang yang sudah beriman. Dan memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat sebuah kapal yang terbuat dari kayu dan juga paku. Allah berfirman, wasna'il fulk bi'ayunina wa wahyina, dan buatlah perahu, buatlah kapal dengan pengawasan dari kami dan wahyu dari kami. Di sebuah desa yang jauh dari laut, Nabi Nuh alaihissalam mulai membuat kapal tersebut. Kaumnya setiap kali melihat Nabi Nuh, mereka mencemooh, menghina, menertawakan,
dan mengatakan, apa gunanya membuat kapal di tengah padang seperti ini? Nabi Nuh alaihissalam, beliau terus melanjutkan melaksanakan perintah Allah dengan keyakinan yang sangat kuat. Sampai akhirnya setelah kapal selesai, datanglah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada langit untuk menurunkan hujan yang deras. Allah memerintahkan kepada bumi untuk mengeluarkan apa yang dia miliki berupa air. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fafatahna abwaabas samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-ardha 'uyunan faltaqal ma'u 'ala amrin qad qadir." Maka kami bukakan langit dengan air yang turun dengan deras. Dan kami bukakan mata air sehingga bertemulah air-air tersebut di atas perkara yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam mengajak orang-orang yang beriman bersama beliau untuk menaiki kapal. Dan bersama mereka Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan agar membawa hewan-hewan secara berpasangan, jantan dan juga betina. Terjadilah banjir yang besar. Ombaknya seperti gunung. Allah Subhanahu wa taala selamatkan orang-orang yang berpegang teguh dengan perintahnya dan naik di atas kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh. Dan Allah binasakan orang-orang yang membangkang dan menolak. Termasuk di antaranya adalah putra beliau sendiri. Yang ketika Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, "Ya bunayyar kam ma'ana." Wahai anakku, naiklah bersama kami. Maka dia menolak dan mengatakan, "Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'." Dia mengatakan dengan sombongnya, saya akan pergi ke gunung tersebut dan dialah yang akan melindungi aku dari air-air ini. Perahu yang tampak sederhana tersebut, yang hanya terbuat dari kayu dan juga paku, berlayar dengan kokohnya di atas gelombang yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menjaga, menuntun orang-orang yang ada di dalamnya, karena ia dibangun di atas perintah dan juga petunjuk Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyat Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah azza wa jal fi sirri wal alaniyah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kembali saya ingatkan hadirin sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dalam keadaan sendiri maupun bersama orang lain. Ketahuilah ma'asyiral muslimin bahwa perahu Nabi Nuh alaihissalam di zaman sekarang
perumpamaannya adalah Islam dan juga sunnah. Barang siapa yang berpegang teguh dengan agama Islam yang murni, yang dibawa oleh Nabi SAW, mengikuti sunnah beliau, maka ia seperti orang dan manusia-manusia yang beriman yang naik di atas kapal Nabi Nuh, kapal keselamatan. Namun sebaliknya, barang siapa yang berpaling dari agama Islam, berpaling dari sunnah Nabi SAW, dan menolak untuk naik di atas kapal Nabi Nuh, maka dia akan binasa di dalam gelombang zaman. Jamaah sekalian, Al-Imam Malik rahimahullah, guru dari Al-Imam Asy-Syafi'i, imam penduduk kota Madinah, imam dari hijrah. Beliau pernah mengatakan, as-sunnatu safinatu Nuh. As-sunnah itu adalah perahu Nabi Nuh. Man rakibaha naja wa man takhallafa anha halak. Barang siapa yang menaiki kapal tersebut, berpegang teguh dengan sunnah, maka dia akan selamat. Dan barang siapa yang ketinggalan, enggan untuk menaiki kapal tersebut, berpaling dan tidak mau berpegang teguh dengan sunnah, maka dia akan binasa. Keduanya merupakan jalan keselamatan. Sebagaimana perahu Nabi Nuh adalah satu-satunya jalan untuk selamat dari banjir yang besar saat itu. Satu-satunya jalan untuk selamat dari azab dunia di masanya. Maka demikian pula agama Islam, sunnah Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya jalan untuk selamat dari fitnah, syubhat dan juga syahwat, dan selamat dari azab akhirat. Keduanya tampak sederhana, namun membawa keberkahan, membawa keselamatan, membawa perlindungan. Kapal Nabi Nuh terbuat dari kayu dan paku, dibangun, dibuat di tanah yang gersang, dan di dalamnya ada keselamatan. Agama Islam, sunnah Nabi SAW, di mata sebagian orang sederhana, akan tetapi justru disitulah ada hikmah, disitulah ada keberkahan dan juga keselamatan. Keduanya dicemooh oleh manusia. Nabi Nuh alaihissalam ketika beliau melaksanakan perintah Allah, membuat kapal, dan mereka mengatakan, apa gunanya kita membuat kapal di tempat yang jauh dari laut? Ini adalah perbuatan yang gila, tidak masuk akal. Dan di zaman sekarang, orang-orang yang lemah iman, dia mengatakan, untuk apa kita berjenggot? Untuk apa kita berjilbab? Untuk apa kita berpegang teguh dengan Islam dan juga sunnah Nabi SAW di zaman modern seperti ini? Keduanya hanya mengajak
membawa orang-orang yang benar-benar ikhlas, benar-benar ingin tunduk, menyerahkan dirinya kepada Allah. Perahu Nabi Nuh alaihissalam yang memasukinya hanyalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang ingin keselamatan, orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengikutinya adalah orang-orang yang ingin tunduk kepada Allah, tunduk kepada wahyu, bukan orang-orang yang menyombongkan dirinya. Menolak keduanya adalah kebinasaan. Anak Nabi Nuh sendiri yang merupakan buah hatinya, ketika dia menolak, maka dia termasuk orang yang binasa. Demikian pula banyak orang yang akan binasa disebabkan karena dia meninggalkan sunnah. Meskipun dia mengira bahwa dia adalah orang yang cerdas, dia adalah orang yang modern, dia adalah orang yang mengikuti zaman. Keduanya merupakan ujian keimanan. Allah Subhanahu wa taala menguji keimanan Nabi Nuh. Apakah mereka percaya atau mengikuti perintah yang aneh tersebut atau tidak? Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menguji umat ini. Apakah di zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan keterasingan, mereka mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Dan keduanya, ma'asyiral muslimin, tidak menjanjikan popularitas, tetapi keduanya menjanjikan keselamatan bagi orang yang mau bergabung dengannya. Orang yang menaiki kapal Nabi Nuh ingin keselamatan, bukan ingin terkenal. Demikian pula orang yang mengikuti sunnah, mungkin dia bukan orang yang dikenal, bukan orang yang dipuji, tetapi dia adalah seseorang yang ingin keselamatan untuk dirinya sendiri. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, naiklah bersama ke perahu sunnah. Pelajarilah agamamu, amalkan sunnah Rasulmu sallallahu alaihi wasallam meskipun engkau sendirian. Karena sesungguhnya keselamatan bukan pada banyaknya pengikut, tetapi keselamatan adalah pada benarnya jalan yang kita tempuh. Tahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk bersalawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ahyina ala sunnah wa tawaffana ala sunnah. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum
washkuru ala ni'amihi yazidkum, wa la dzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un.